Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan di pagi hari, di hari Jumat yang cerah ini, insya Allah penuh berkah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Tempo Dulu. Dan di pagi hari ini kita dibersamai oleh beliau Bapak Bagus Priyana selaku founder dan koordinator komunitas Kota Tua Magelang, dan nanti kita akan membahas lebih detail, lebih mendalam mengenai Kampung Kuarasan dari kawasan elit kolonial yang saat ini menjadi perkampungan rakyat begitu. Dan tentunya mari kita sapa terlebih dahulu tamu spesial kita di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bagus. Salam Mas Faisal. Ya, sehat pagi hari Alhamdulillah ini. sehat Mas. Ini tadi perjalanan dari Magelang, dari rumah ya? Iya Mas. Lancar, cukup lancar. Alhamdulillah lancar Mas. Alhamdulillah. Jadi baik, jadi ini nanti kita akan membahas tentang Kampung Kuarasan ya Pak ya. Kampung Kuarasan yang ini di mana dulu merupakan suatu kawasan pemukiman bagi masyarakat kolonial Iya, begitu. betul. Oke, baik. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung kepada Bapak Bagus Priyana sebagai narasumber kita di pagi hari ini mengenai suatu sejarah cerita masa lampau yang dulu juga mewarnai bagaimana perjalanan bangsa Indonesia, yang juga tentunya ini akan dapat menjadi menambah ilmu dan juga pembelajaran untuk kita semuanya. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik Bapak Bagus Priyana, untuk mengawali boleh di spill sedikit ini Pak. Jadi kawasan Kampung Kuarasan ini tepatnya di daerah mana sih Pak? Ya, Kampung Kuarasan ini berada di Kelurahan Cacaban, Kota Magelang, berjarak sekitar kurang lebih 750 meter dari alun-alun Kota Magelang. Nah, kawasan ini sangat menarik karena menjadi semacam hunian bagi masyarakat di zaman Belanda tahun 1938 yang saat ini masih bisa disaksikan. Di mana kampung ini menjadi semacam kawasan yang pilot project gitu bagi pemerintah Belanda, menjadi sebuah hunian kawasan tempat tinggal yang sehat gitu. Dan ini berdiri pada saat itu berdiri tahun berapa ini Pak? Ya, sekitar tahun 1938. Jadi saat itu ketika kita ketahui bersama bahwa tahun 1930 itu ada semacam krisis ekonomi dunia yang berdampak terhadap kemampuan ekonomi pemerintah Hindia Belanda yang ada di Hindia Belanda ini, termasuk di Magelang. Sehingga saat itu perhatian pemerintah Kota Magelang saat itu terhadap kesehatan masyarakat itu sangat berkurang gitu Mas. Nah, dampaknya adalah tumbuhnya pemukiman-pemukiman kumuh dan berdampak pula terhadap kesehatan masyarakat karena saat itu muncul yang namanya wabah penyakit pes. Ini pes itu kan ditularkan oleh tikus gitu, dan menyebar yang rupanya oleh pemerintah Belanda ini bagaimana masyarakat ini bisa hidup lebih sehat gitu. Nah, ini dibangunlah ini kawasan yang kita kenal sekarang ini namanya Kawarasan gitu. Jadi kebetulan di sebuah arsip majalah Magelang Forward tahun 1937 itu disebut dengan Kawarasan. Kalau sekarang nyebutnya masyarakat Kuarasan gitu. Jadi dari kata waras. Waras itu artinya sehat, berharap bahwa masyarakat itu bisa hidup sehat. Gitu Mas. Oke, berarti itu menjadi salah satu latar belakang dari berdirinya Kampung Kuarasan ini. Iya, betul. Kemudian untuk mendukung hal tersebut ya, seperti tadi disampaikan bahwa agar masyarakat hidup lebih sehat. Ya.
Ya, kemudian dibangunlah Kampung Kewarasan. Nah, tentunya kan ada sesuatu hal yang spesial ini nih di daerah Kewarasan ini. Apa yang menjadi faktor kemudian pihak kolonial Belanda ini menetapkan kita harus membuat perkampungan di daerah Kewarasan ini. Apa yang menonjol di situ daripada titik-titik tempat yang lain? Iya. Jadi pemerintah Magelang saat itu, Stad Gemeente Magelang meminta bantuan kepada seorang arsitek, seorang namanya planner kota, penata ruang kota, itu namanya Thomas Herman Karsten. Beliau ini istrinya malah justru dari orang Jawa, orang Wonosobo, dan beliau ini sering dimintai tolong oleh berbagai pemerintah untuk merancang suatu tempat. Misalnya kayak di Semarang ada Pasar Johar, terus ada kawasan Candi, Pasar Jatingaleh, terus di Palembang juga ada, terus di Malang juga ada kawasan Ijen, terus di Solo sendiri Karsten ini juga berperan dalam pendirian atau pembangunan dari Pasar Gede Harjonagoro. Nah, ini menarik sekali. Nah, Karsten ketika itu diminta untuk merancang kawasan sehat, perumahan sehat di Magelang ini, beliau melakukan semacam survei gitu, survei di mana tempat yang paling pantas untuk mendirikan kawasan ini, perumahan sehat ini. Lalu dipilihlah sebuah lapangan, namanya lapangan Gejuron. Jadi lapangan bola yang dimana masyarakat sebenarnya menggunakan lapangan itu. Disebut Gejuron karena di timur lapangan itu berdiri namanya Kampung Gejuron. Kalau sekarang namanya Kampung Kejuron. Jadi Kejuron itu tempat tinggal para juru tulis pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, dipilih tempat ini dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya kawasan ini, jadi Magelang itu kan unik, kota Magelang itu unik. Dia diapit oleh dua sungai, yang sebelah barat itu Sungai Progo, sebelah timur itu Sungai Elo. Nah, kondisi di tengah antara kedua sungai ini itu kondisinya tidak rata, berbukit-bukit, naik turun, ada sungai kecil dan seterusnya. Nah, dipilih di Kewarasan selain karena tempat bekas lapangan, otomatis itu rata, sudah rata, ya, rata. Tapi ada problematika karena di tempat itu rupanya tidak semuanya rata. Di sisi utara itu tanahnya lebih tinggi, di sisi timur lebih tinggi, terus sisi barat agak turun. Tapi ini justru yang menarik. Si Karsten ini menciptakan pola-pola tata ruang yang sangat menurut saya humanis sekali. Jadi dia membagi dengan kontur tanah yang sangat tidak ideal, dan dia memiliki semacam konsep bahwa rumah-rumah ini nanti bisa digunakan oleh setiap orang, tidak harus di zaman itu harus 100% orang Belanda misalnya. Dia membagi-bagi tata ruang itu dengan rumah yang kecil, sedang, dan besar. Nah, siapa yang boleh menempati? Ya ini orang-orang, dia prinsipnya sebenarnya tidak harus orang Belanda. Dia pingin bahwa yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang yang mampu, yang mau hidup sehat. Jadi di Magelang kan ada kawasan pecinan, kawasan Eropa, kawasan masyarakat pribumi. Nah, di Kewarasan tuh pengen Karsten itu siapapun boleh sebenarnya tinggal di situ, tidak memandang suku, ras, dan sebagainya. Karena Karsten ini seorang humanis, dia ingin bahwa tidak ada sekat-sekat antar ras gitu. Kita ketahui bersama di zaman Belanda itu kan sekat-sekat antar ras itu sangat kelihatan sekali. Orang Cina harus di kawasan pecinan misalnya, orang Eropa harus di Eropa. Nah, Karsten tidak, dia ingin mengubah pandangan itu. Maka dibangunlah kawasan Kewarasan ini dengan beberapa tipe rumah, kecil, sedang, dan besar. Termasuk yang pintar, Karsten ini di tengah-tengahnya itu ada lapangan kosong gitu Mas. Lapangan kosong ada dua bahkan, yang besar sama kecil, sebagai semacam ruang public space, interaksi untuk warga. Nah, ini yang menarik itu. Oke, jadi pada saat tahun 1938 ini mulai dirancang, mulai dibangun ya. Sekitar mulai dibangun 1936. Oh, 36. Secara bertahap. 1936, 1937 secara bertahap, selesai sekitar 1938 itu pun masih bertahap. Karena di awal pembangunan dia hanya waktu Karsten itu masih menawarkan 6 rumah dulu. 6 rumah
tidak disebutkan di bagian sebelah mana, 6 rumah dulu. Terus ketika sudah siap semuanya, dia bertahap. Tidak langsung sekian puluh rumah. Berarti di 1938 itu mulai untuk ditempatinya? Iya, gitu, seperti itu. Oke. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ini dibuka untuk masyarakat umum, tidak khusus untuk masyarakat atau rakyat Belanda, bahkan rakyat Cina, rakyat Arab, bahkan rakyat pribumi pun sebenarnya boleh untuk menempati. Nah, kemudian pada realitasnya apakah ini juga memang kemudian di situ ditempati oleh banyak ras suku, atau ternyata realitasnya hanya oleh rakyat-rakyat Belanda? Nah, ini saya belum menemukan sebuah arsip yang secara detail menyebutkan siapa yang tinggal di situ. Misalnya di situ ada ras dari Arab, Cina, atau Jawa. Saya belum menemukan datanya sebenarnya. Tapi memang dominan orang-orang Eropa yang mampu, orang Eropa dan orang Belanda yang mampu tinggal di situ. Tapi dalam perkembangan zaman, terutama di pasca tahun 1950-an itu juga ada beberapa orang Jawa yang tinggal di situ. Ada yang juga mantan Bupati Magelang pernah tinggal di situ. Nah, kenapa akhirnya orang-orang, terutama orang Jawa, bisa tinggal di situ? Kita ketahui bersama bahwa periode tahun 1945 sampai 1948 sampai 1949 itu orang-orang Eropa kan meninggalkan Indonesia. Yang kita kenal dengan nama masa bersiap, meninggalkan, otomatis rumah-rumah itu juga kosong. Nah, akhirnya orang-orang pribumi bahasanya ya Mas, orang-orang Jawa itu ya sekarang nggak ada yang ninggali, ya dia tinggal di situ, tentu dengan semacam kayak apa ya, mendapatkan surat dari pemerintah kota bahwa si A diperbolehkan untuk tinggal di situ. Nah, gitu. Akhirnya yang terjadi adalah pada periode sesudah 1950 siapapun bisa nempati di situ. Sudah tidak lagi orang Eropa misalnya, gitu Mas. Oke, berarti ini ya, berarti tidak cukup lama ya ketika rakyat kolonial ini menempati daerah Kuarasan ini, tidak begitu lama ya? Berarti dihitung bersih ya 1938 sampai 42 itu Jepang masuk kan. Jepang masuk berarti sekitar 4 sampai 5 tahun. Karena banyak orang Eropa dan Belanda yang diinternir oleh Jepang, ada yang dibawa ke Cimahi, ke Ambarawa, ke berbagai tempat, sehingga orang-orang Eropa yang tinggal di situ menikmati bulan madunya hanya sebentar gitu. Menikmati kawasannya hanya sebentar, sebentar sebenarnya. Padahal di masa-masa itu sebenarnya masa-masa yang menarik, karena sebelum membangun Kuarasan, pemerintah Belanda yang di Kota Magelang itu sudah membangun beberapa rumah di Taman Badaan berwujud kayak villa-villa, hampir mirip dengan Kuarasan ini, jadi model kayak villa-villa, tapi ini orang-orang Eropa. Nah, ini coba oleh Karsten dibuat konsep yang lebih menarik, villa tapi bukan villa, karena yang menempati di sini adalah orang-orang Eropa dan orang yang mampu membeli dan bisa tinggal di situ. Itu. Oke, berarti saat itu tahun 1942 Jepang masuk. Ya. Nah, itu apakah kemudian kawasan itu beralih dikuasai oleh Jepang atau itu dikelola oleh pemerintah di Kabupaten Magelang? Saya pernah mewawancarai seorang penghuni yang sudah cukup lama. Saya tahun 2010 kira-kira. Ibu ini menceritakan bahwa di periode tahun 1942 sampai 1945 itu orang-orang Eropa sudah tidak menempati kawasan itu, karena mereka kan diinternir, ada yang ditawan ke mana, ada yang ke Bandung, Cimahi, terus ke Ambarawa dan sebagainya. Terus tahun 45 sampai 49 ini udah kosong gitu. Ya itu tadi 1950 ada yang, karena sudah rumah itu kosong, nggak ada yang menghuni, akhirnya orang-orang kita nih berusaha untuk menempati situ. Tapi menempati tidak, mereka harus mengajukan surat dulu, pengajuan ke pemerintah Kota Magelang saat itu, semacam kayak surat hak tinggal mungkin barangkali seperti itu. Oke, kemudian ini Pak, ciri khas rumah yang dibangun di daerah Kuarasan ini seperti apa sih yang menunjukkan apakah dia menjorok ke ciri khas kampung-kampung Belanda atau mungkin ada campuran dari khas Jawa juga atau mungkin bagaimana? Ya, kampung Kuarasan ini karena memang si arsiteknya itu Thomas Karsten itu ingin bahwa
Eropa adalah Eropa, Jawa adalah Jawa, tapi dia ingin juga memadukan kedua budaya itu yang disebut dengan budaya Indis itu, bangunan Indis. Dia membagi kawasan perumahan itu menjadi 3. Satu, dia mendirikan rumah besar. Rumah besar ini dia menghadap ke barat, dia bisa menikmati pemandangan Gunung Sumbing. Nah, ini rumahnya lebih luas, lahannya juga lebih luas. Ya ini ya mungkin lebih untuk orang-orang yang kelas menengah atas lah gitu. Terus ada juga bagian rumah sedang. Rumah sedang ini untuk ekonomi yang sedang misalnya. Dia agak ke bawah, tidak lebih tinggi gitu. Jadi dia berusaha untuk memanfaatkan potensi Magelang. Jadi Magelang itu kan dikenal sebagai ada beberapa julukan, misalnya The Twin Van Java atau tamannya Pulau Jawa, karena Magelang itu dikelilingi oleh 5 gunung, Merapi, Merbabu, Telemoyo, Andong, Sumbing, Sindoro, Perbukitan Menoreh, di tengahnya juga ada Gunung Tidar. Dan Belanda pingin yang tinggal di situ nyaman, maka termasuk yang rumah kecil itu ukurannya lebih kecil di sisi utara, itu juga dia bisa menikmati pemandangan yang ada di Magelang misalnya. Jadi bagaimana kombinasi dari berbagai strata ekonomi yang berbeda-beda ini bisa berpadu di dalam sebuah kawasan gitu. Nah, termasuk juga tadi saya menyebutkan di situ juga ada, di depannya ada kayak lapangan kosong, ada 2 bahkan. Ini berusaha untuk si arsitek ini, Thomas Carson, berusaha untuk bagaimana sebuah kawasan tempat tinggal itu juga ada public space nyaman untuk ditinggali. Tidak hanya, biasanya kan kalau perumahan itu rumah semua padat, dan antar rumah itu berjarak sangat mepet kalau sekarang. Nah, ini enggak ada sela-selanya juga. Dan ciri khasnya adalah misalnya salah satunya atapnya atap model rumah Jawa. Jadi karena kita ketahui bersama bahwa kondisi Magelang ini kan sebagaimana Hindia Belanda yang tropis, musimnya musim hujan sama musim kemarau, maka dia atapnya miringnya lebih miring atapnya. Kalau lihat di foto ini kan lebih miring, atap-atap limasan dan sebagainya gitu, lebih miring. Tapi masing-masing rumah tidak sama model bangunannya, cuma hampir mirip. Nah, jadi model bangunannya tidak 100% sama antar rumah, tapi hampir mirip. Nah, yang ini rumah-rumah besar, tipe besar ini. Oke, baik. Jadi itu ini ya, atapnya itu modelnya model atap Jawa ya? Jawa banget ya. Tapi kalau dilihat dari desainnya itu, yang di situ yang menunjukkan bahwa ini merupakan ciri khas bangunan atau tata ruang dari orang-orang Belanda, arsitek Belanda itu yang mana ini, Pak? Ya, misalnya jadi ini menurut saya saya juga kurang begitu paham tentang arsitektur ya, Mas. Jadi bangunan Belanda biasanya ciri khasnya salah satunya kalau selain di Kuarasan itu pakai jendelanya tinggi-tinggi, pintunya tinggi-tinggi. Kita ketahui bersama kenapa mereka di zaman itu memakai pintu tinggi, jendela tinggi, karena saat itu listrik belum ada sehingga membutuhkan cahaya penerangan, cahaya banyak, udara dari banyak untuk masuk. Ya. Nah, ketika ini bangunan Kuarasan dibangun itu kan listrik di Magelang sudah ada, sehingga pemerintah Belanda ketika membangun ini mereka tidak kesulitan untuk dalam sirkulasi udara maupun pencahayaan. Ya. Nah, gaya khasnya adalah misalnya untuk Belanda dia tata ruangnya, jadi ada hampir sama dengan kalau yang Jawa, setahu saya sedikit berbeda dengan ini. Jadi misalnya di sini ada teras, terus ada tamannya luas, terus juga ada jendela krepyak. Jendela krepyak itu jendela yang ada lubang-lubang kecil itu, Mas, untuk angin bisa masuk gitu. Dan termasuk juga gaya jendela, dia sangat khas sekali. Meskipun tiap rumah tidak sama dengan rumah yang lain, ada beberapa perbedaan. Itu, Mas. Oke. Jadi ini ya,
kalau dilihat secara sekilas gitu kita tidak bisa melihat bahwa ini ciri khas bangunan Belanda begitu ya. Tidak 100% karena si Karsten ini pinter sekali untuk memadukan antara gaya Eropa dengan Jawa, dan dia sendiri juga menyadari bahwa dia hidup di Jawa. Iya, betul. Dia tidak mungkin akan membawa gaya arsitektur Eropanya ke sini karena sangat berbeda. Sana 4 musim, sini 2 musim. Iya. Terus karakter sosial budaya masyarakat juga sangat berbeda gitu. Oke, mungkin juga karena dipengaruhi alasan bahwasanya kawasan ini dibangun sebenarnya untuk masyarakat umum dengan ciri khas ras dan suku yang apapun boleh tinggal di situ. Mungkin salah satu halnya juga seperti itu ya. Jadi tidak dibangun dengan ciri khas murni dari bangunan arsitek Belanda begitu. Kalau setelah pemukiman itu dihuni, Pak, itu kan berarti di sekitar Kuarasan itu apakah sudah memang ada perkampungan begitu? Iya, di sisi, jadi tidak jauh dari kawasan Kuarasan ini ada namanya komplek Residen Woning. Residen Woning ini tempat tinggal dan kantor bagi Residen Kedu, yang itu gaya bangunannya kan juga Indis sebenarnya, Indis Empire style. Jadi dia perpaduan dengan Eropa dengan Jawa. Tapi memang Eropanya kelihatan banget karena bangunannya megah karena sebagai tempat tinggal seorang residen. Persis di bangunan ini masih ada. Terus di selatan Residen Woning itu ada namanya kalau kami menyebutnya jendralan. Jendralan tempat tinggal untuk para jenderal gitu. Ya, seorang jenderal yang dulu menjadi pemimpin militer di Magelang. Tapi sayangnya bangunannya udah hilang nih. Nah, itu berdekatan, berimpitan. Dan di kawasan itu memang kawasan namanya kawasan Karesidenan itu memang lebih kuatnya di kawasan untuk orang-orang Eropa. Agak ke selatan sedikit ada namanya Gladiul. Gladiul itu juga kawasan pemukiman untuk orang-orang Eropa. Dibangun di tanah agak miring dan dia memanfaatkan pemandangan Gunung Sumbing sebagai view-nya. Nah, di sekitar Kuarasan ada pemukiman-pemukiman untuk orang-orang pribumi. Ada di Kampung Jambon, Kampung Cacaban, terus Kampung Meteseh gitu. Jadi sebenarnya lingkungan kawasan Kuarasan ini dilingkari oleh masyarakat pribumi, masyarakat Jawa terutama, terus Eropa. Tapi dengan kawasan orang-orang Tionghoa itu agak jauh, kawasan pecinan sekitar paling ya 1 kiloan itu. Oke, baik. Kemudian untuk hubungan antara masyarakat Belanda, masyarakat kolonial Belanda dengan masyarakat pribumi yang tinggal di kawasan Kuarasan ini bagaimana? Apakah ya mereka seperti bersosialisasi seperti biasa atau mungkin ada pembatasan tertentu gitu? Ya, jadi saya pernah mewawancarai yaitu tadi seorang ibu-ibu itu. Jadi waktu itu saya menanyakan bagaimana sih hubungan sosial antara masyarakat yang tinggal di kawasan Kuarasan dengan masyarakat sekitarnya, terutama Kampung Jambon sama Kampung Cacaban. Rupanya memang inilah strategi dari si Thomas Karsten ini untuk bagaimana penghuni kawasan pemukiman Kuarasan ini bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat. Nah, maka kawasan itu bisa diakses oleh masyarakat setempat. Tidak ada, misalnya kalau model sekarang ada klaster itu ya. Iya, klaster. Ini enggak, dia terbuka, ada berapa akses, 1, 2, 3, ada 3 akses untuk menuju ke kawasan Kuarasan ini. Berarti secara umum ini sifatnya terbuka ya? Terbuka. Tidak, ini hanya untuk kawasan orang-orang Belanda yang bisa masuk, hanya orang-orang Belanda tidak. Nah, ini pinternya Karsten gitu. Menurut saya ini sebuah cara yang humanis ya, bagaimana menempatkan hubungan antara ras ini supaya bisa berjalan dengan baik. Dia tidak misalnya harus lewat satu pintu misalnya, itu tidak. Nah, ini yang menurut saya keren banget nih, karya dari Karsten itu. Oke, baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi ya sedikit. Ini kita masih dalam permulaan ya. Kita mengenal daerah Kampung Kuarasan yang dulu pada saat zaman kolonial itu dihuni dan dibangun oleh kolonial Belanda. Namun saat ini ternyata kawasan ini sudah ditempati oleh rakyat.
Indonesia begitu. Dan tentunya di segmen yang kedua nanti kita akan kembali mengenal lebih dalam, mengetahui lebih dalam mengenai kawasan Kewarasan ini. Untuk itu bagi pemirsa yang ingin menanyakan untuk bergabung bersama kami, Anda dapat telepon di nomor 02716793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 08112553000. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tempo dulu. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih di Tempo dulu hari ini bersama beliau Bapak Bagus Priyana selaku founder dan koordinator dari komunitas Kota Tua Magelang. Dan di pagi hari ini kita membahas tentang mengenai Kampung Kewarasan, sebuah perkampungan dari kawasan elit kolonial dan berubah ke kampung rakyat yang saat ini telah dihuni oleh rakyat pribumi ya, terutama di masyarakat di kawasan Magelang begitu. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi ini ya Pak Bagus, masih mengenai Kampung Kewarasan. Nah ini kan merupakan suatu kawasan perkampungan ya, tentunya dihuni oleh rakyat. Nah ini selain fungsinya sebagai tempat tinggal, sebagai pemukiman, apakah ada fungsi lain ini Pak di kawasan Kewarasan ini? Ya, jadi kondisi sekarang itu kawasan Kewarasan ini mengalami perubahan yang signifikan. Kalau dulu identik dengan hunian tempat tinggal, sekarang sudah mengalami perubahan, misalnya munculnya tempat usaha di situ. Ada misalnya kafe gitu. Kalau kafe masih dalam tanda kutip baik-baik saja karena dia tidak mengubah bangunan, hanya mengalihfungsikan. Ya, tapi ada juga yang sebuah tempat usaha itu justru merubah fasadnya sehingga ciri khas dari sebuah hunian karya Karsten yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya itu sudah nggak kelihatan gitu. Terus ada lagi sebagai kantor sebuah partai politik gitu, tetapi dia juga baik-baik saja, artinya tidak mengubah bangunan itu. Tapi ada juga yang menjadi kantor pemerintah di situ. Jadi kalau di konsep Karsten kan ada dua lapangan ya, alun-alun mini dan alun-alun besar gitu. Ya, di alun-alun mini itu sekarang ada sebuah kantor milik pemerintah. Jadi dia memanfaatkan tanah kosong sebagai kantor pemerintah. Terus ada lagi di situ sebuah museum juga. Jadi sebuah rumah yang dulunya tempat tinggal dari kawasan Kewarasan ini dibongkar menjadi museum. Tapi ini sudah terjadi sudah lebih dari 30 tahun yang lalu, ketika konteks cagar budaya itu belum begitu diperhatikan seperti sekarang ini. Ya, gitu Mas. Oke, berarti perubahan-perubahan itu aneh ya, seiring berkembangnya waktu ya, seiring berjalannya waktu itu baru berubah, ada yang beralih fungsi, tapi juga ada beberapa yang memang mungkin tidak adanya kesadaran terhadap warisan budaya kemudian sampai merubah bangunan begitu. Ya. Yang parah ya itu yang mengubah bangunan menjadi bangunan baru yang lebih modern. Iya, betul. Itu. Tapi pada saat masih menjadi tempat penghuni oleh rakyat kolonial ini Pak, apakah di situ memang pure itu tempat penghuni bagi rakyat kolonial atau mungkin di situ juga ada aktivitas militer, aktivitas pemerintahan kolonial yang bergerak di daerah Kewarasan itu? Kalau setahu saya ini kawasan itu murni sebagai tempat tinggal, tidak ada aktivitas untuk kegiatan militer misalnya, karena untuk militer itu sudah ada tempatnya, yaitu di yang kita kenal sekarang menjadi Rindam 4 Diponegoro. Itu dulu sebuah tangsi militer Belanda, meskipun para tentara-tentara Belanda itu juga tidak melulu tinggal di kawasan Rindam, ada yang juga di Badaan, ada juga yang di Kejuron dekat dengan Kewarasan ini. Tapi ya memang konsep awal sebagai tempat hunian Kewarasan ini. Kalaupun ada aktivitas lain mungkin tidak begitu signifikan ya. Itu. Kalaupun ada lapangan-lapangan di depan itu hanya sebagai tempat olahraga, tempat kegiatan pemerintah juga. Jadi sebenarnya tidak secara prinsip tidak banyak berubah fungsinya,
meskipun juga ada yang fungsi bangunan ada yang dijadikan tempat lain itu, seperti tadi kafe, ada juga tempat rumah sakit paru-paru juga ada, pernah juga berdiri di situ. Ya cukup lama, terus sekarang sudah pindah di bangunan baru. Oke, berarti memang di awal-awal memang ini pure hanya untuk wilayah pemukiman, tidak ada aktivitas militer bagi kolonial, pemerintah kolonial. Oke, baik. Kemudian ini Pak, apakah yang membedakan nih pada saat itu ya, pada saat masih kolonial menempati tempat itu, daerah Kewarasan itu, apa yang membedakan kampung Kewarasan ini dengan kampung-kampung kolonial yang lain di sekitar Magelang? Iya, jadi misalnya di dekat kampung saya ada namanya Kampung Badaan ya. Badaan itu kalau dari majalah Magelang Forward itu dia sebagai semacam dibentuk sebagai kayak villa gitu. Nah, hampir mirip dengan Kewarasan, tetapi si perancangnya bukan Karsten, beda. Dan itu juga menarik karena dia juga memanfaatkan ruang meskipun di kawasan itu berdekatan dengan kawasan militer. Jadi berdampingan dengan kawasan militer malahan. Terus ada lagi sebenarnya di zaman ini pemerintah Kota Magelang tahun 1937 mereka itu yang saya maksud pemerintah Kota Magelang itu melakukan beberapa penataan kawasan, misalnya kayak di Kampung Juritan, kampung saya di Kampung Dukuh, Kampung Boton juga ada di kawasan Baiman. Tapi itu kampung, bukan kayak perumahan baru seperti di Kewarasan. Terus ada juga di kawasan Gladiul yang saya sebutkan tadi. Jadi kawasan Gladiul itu dulu adalah kawasan pemakaman orang-orang Tionghoa. Dia kontur tanahnya miring ke arah barat. Kita ketahui bersama bahwa orang-orang Tionghoa itu kalau dalam proses lokasi pemakaman itu biasanya mencari tanah-tanah yang miring tinggi gitu. Nah ini terus dipindahkan komplek pemakaman ini. Nah akhirnya dibuatlah perumahan yang namanya Gladiul ini. Gladiul inilah yang barangkali bisa dikatakan sebenarnya juga perumahan sehat juga. Ini rumahnya besar-besar kebanyakan untuk orang-orang Eropa kebanyakan. Dan yang menarik bahwa pemerintah Stadhamete Magelang, kalau sekarang ya Kota Praja Magelang atau pemerintah Kota Magelang, sangat serius dalam upaya penataan kawasan ini. Karena terutama di sisi barat. Jadi sisi barat kota. Jadi selama ini pembangunan itu selalu di daerah sisi timur. Nah ini sisi barat supaya lebih menyebar. Jadi memang betul-betul bisa katakan Magelang akhirnya menjadi tempat yang hunian yang nyaman. Gitu. Yang nyaman ya. Itu Mas. Oke, baik. Jadi memang ya walaupun memang sebenarnya di sekitar itu juga tetap ada ini ya, kampung-kampung kolonial yang lain ya, selain Kewarasan ini ternyata. Oke, baik. Kemudian ini Pak, di daerah Kewarasan ini ya, sebagai kampung kolonial ini kan ditempati sangat singkat, bisa dibilang sangat singkat, hanya sangat singkat Eropa, untuk orang Eropa, khusus untuk orang Eropa ini kan sangat singkat, dari tahun 38 sampai kurang lebih 42-an ya, 42-an ketika 4 sampai 5 tahunan. Iya, 4-5 tahunan ini. Kemudian apakah ada sih tradisi ataupun kebudayaan dari masyarakat atau kolonial ini yang mungkin masih bisa dilihat sampai sekarang, atau mungkin masih masyarakat di situ masih melakukan tradisi tersebut, ada peninggalan tradisi dari kolonial Belanda? Setahu saya tidak ada ini Mas. Tidak ada yang sebuah tradisi yang khususnya di Kewarasan yang hingga hari ini masih bisa kita saksikan itu. Karena sudah berbeda zaman, yang menghuni juga sudah sangat berbeda, dan pada akhirnya ya tidak ada tradisi yang bisa dilestarikan terkait dengan di era tahun 1938 itu. Itu karena memang juga cukup singkat ya Pak ya, singkat sekali ya. Hanya jarak waktu kurang lebih 5 tahun itu pun tidak ada, dan itu kemudian sudah ditinggalkan ya karena Jepang mulai menginvasi gitu ya. Kemudian ini Pak, ada peran penting nggak selama ya hampir kurang lebih 5 tahun ini di situ dihuni oleh
rakyat Belanda ini ada Kampung Kuarasan ini ada peran penting nggak terhadap perkembangan Kota Magelang? Ya, tentu saja ya. Menurut saya bahwa keberadaan dari Kuarasan ini memiliki peran penting bagi pemerintah Kota Magelang, bagi masyarakat Magelang itu sendiri. Karena pada akhirnya masyarakat kita, masyarakat Magelang itu menyadari bahwa seperti inilah rumah yang sehat, rumah yang layak huni, rumah yang benar-benar dijadikan sebuah contoh bahwa rumah yang sehat ya seperti ini gitu. Dan akhirnya kan juga Thomas Karsten ini juga membuat perumahan yang serupa sebenarnya, yaitu di kawasan Ijen di Malang, termasuk juga di kawasan Candi Baru. Jadi hampir berbarengan gitu. Kawasan Candi Baru itu ada di Semarang. Nah, ini yang menurut saya memiliki nilai penting lah. Kalau menurut saya bahwa karya Karsten yang ada di Magelang ini juga menjadi jejak bukti sejarah atas bagaimana pemerintah Hindia Belanda zaman itu melakukan perhatian terhadap pemukiman-pemukiman yang lebih sehat itu. Ya. Jadi bisa ini ya menjadi contoh juga untuk pembangunan pemerintah kota ya untuk kedepannya begitu ya. Betul. Sebagai rumah sehat yang rumah ibaratnya ini rumah layak huni, sangat huni, layak huni untuk masyarakat. Oke, baik. Kemudian ini tadi kan sudah disampaikan sedikit juga bahwa sejalannya waktu ada berbagai perubahan, baik secara fisik, ada yang merubah fisik, membongkar kemudian membangun yang lebih modern, tapi juga ada mengalihkannya sebagai mengalihkan fungsinya sebagai tempat bisnis ataupun yang lain-lain. Nah, perubahan paling besar yang mungkin Pak Bagus ini rasakan dari Kuarasan yang dulu dengan yang sekarang ini apa? Menurut saya perubahan yang paling besar adalah sebenarnya belum adanya kesadaran masyarakat nih untuk melakukan upaya-upaya pelestarian, termasuk juga tentu karena terkait dengan cagar budaya ini tentu terkait juga dengan pemerintah Kota Magelang. Nah, ini kan juga menjadi bagian penting bahwa sebenarnya ini juga terkait perubahan itu gitu. Karena kalau tidak ada yang bagaimana masyarakat mau peduli kalau tidak dilestarikan, maka ini penting sekali bahwa perubahan ini menjadi perhatian kita semua gitu. Jangan sampai kawasan ini pada akhirnya berubah secara fisik dan berubah secara non fisik itu artinya kesadaran masyarakat itu. Oke. Jadi memang cukup banyak perubahan ya karena tidak ada kesadaran dan sekarang memang statusnya belum sebagai cagar budaya ya. Secara resmi belum ditetapkan sebagai cagar budaya, meskipun sudah memenuhi kriteria cagar budaya, sudah ada undang-undang, sudah ada perda cagar budaya, sehingga ini yang tentu menjadi perhatian kita semua gitu. Jangan sampai nanti Kuarasan itu hanya tinggal cerita atau tinggal kenangan saja gitu. Oke. Kemudian ketika saat ini di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026, ketika misalnya saya atau masyarakat ingin datang ke situ, ada nggak sih bangunan yang itu masih murni asli 100% bangunan zaman dulu pada saat kolonial Belanda, itu masih ada nggak? Ya, selain beberapa rumah yang masih ada, yang masih lestari keberadaannya, juga ada sebuah bangunan namanya Bangker. Bangker, kalau masyarakat setempat menyebutnya Bangker Kuarasan. Bangker Jepang. Padahal itu bangunan itu kan dibangun pada zaman Belanda sebenarnya. Jadi pada jelang tahun 1940 itu pemerintah Belanda kan melalui Dinas Perlindungan Udara mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan membuat semacam bunker. Dia bisa di rumah pribadi atau juga bisa di kawasan tertentu, misalnya kawasan pemukiman atau kawasan militer atau sekolahan. Nah, di Kuarasan ini dibangunlah sebuah bunker gitu di sudut timur laut. Ya luasnya mungkin tidak begitu besar sekali dan bisa dihuni mungkin ya puluhan orang lah untuk di situ. Nah, tujuannya adalah sebenarnya untuk perlindungan masyarakat
ketika misalnya ada bencana, bisa bencana perang atau mungkin barangkali ketika Gunung Merapi itu meletus. Karena kita ketahui bersama bahwa Magelang ini menjadi kawasan rawan bencana sebenarnya kalau ketika Gunung Merapi itu meletus. Nah, jadi meskipun kondisi dari bunker Belanda ini kondisinya secara fisik utuh, meskipun juga beberapa bagian hilang seperti kusen-kusennya, terus banyaknya tanah-tanah yang masuk di situ, kondisinya kurang bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya ini bagian penting juga dari kawasan Kuarasan itu. Oke, baik. Kemudian ini Pak, nilai historis apa sih yang ingin Bapak suarakan atau ingin Bapak sampaikan terutama kepada kami para pemuda, para penerus bangsa ini, nilai historis seperti apa nih yang penting yang harus ditanamkan kepada masyarakat terkhusus mengenai kawasan Kuarasan ini? Ya, tentu kalau kita meminjam kalimat Presiden Soekarno, jangan lupakan sejarah. Saya rasa itu masih relevan ya, untuk kita pahami bahwa kita memang harus melestarikan sejarah dan bangun tentu saja yang terkait dengan sejarah itu. Yang kedua bahwa kawasan Kuarasan ini memiliki nilai penting bagi kemanusiaan. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana Karsten merancang sebuah kawasan itu tanpa memandang suku, agama, dan ras. Siapapun boleh tinggal di kawasan Kuarasan, tentu dengan kemampuan masing-masing. Sehingga menurut saya nilai kemanusiaan itu penting banget ini, bahwa kawasan itu lintas ras, suku, agama gitu. Yang berikutnya, yang kedua yaitu nilai kemanusiaannya adalah bahwa manusia dimanusiakan di situ. Ketika masyarakat tinggal di kawasan kumuh, kawasan yang kurang sehat, terus oleh Karsten dibuatkan kawasan yang betul-betul rumah itu sehat, tentu layak huni, nyaman, dan sebagainya. Nah, maka ini kan bahwa ini loh sebenarnya rumah sehat itu seperti ini. Karsten memberi contoh, dan menurut saya inilah bagian penting dari adanya kawasan Kuarasan itu, gitu. Oke, baik. Jadi memang memiliki nilai yang sangat penting ya, yang itu bisa dan tentunya harus kita ketahui bersama. Ini kan merupakan, tadi sempat disampaikan bahwa ini merupakan salah satu upaya, salah satu usaha untuk bagaimana memanusiakan manusia dengan cara membentuk kawasan atau membuat perumahan yang dimana itu layak untuk dihuni demi kesehatan masyarakat begitu. Kemudian tantangan apa sih Pak yang saat ini mungkin Bapak hadapi atau mungkin juga yang harus masyarakat hadapi untuk menjaga kelestarian di kawasan Kuarasan ini? Ya, tantangannya tentu sangat besar nih. Jadi meskipun sudah ada undang-undang dan Perda Cagar Budaya, tetapi kita ketahui bersama bahwa kondisi di lapangan itu tidak mudah. Pertama, tentu yang terkait dengan kebijakan itu tentu dari lini pemerintah Kota Magelang. Mereka harus lebih serius lagi dalam sosialisasikan bahwa kawasan Kuarasan ini sangat penting terkait dengan sejarahnya. Yang kedua adalah dengan adanya peran dari pemerintah itu tentu akan berhasil apabila melibatkan masyarakat. Masyarakat akan berhasil, akan memiliki kesadaran kalau mereka paham. Kalau nggak paham gitu, dan memiliki kesadaran bahwa hunian kawasan Kuarasan ini sangat penting, sehingga kalau hanya dari satu sisi tentu tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah penting, masyarakat juga penting. Keduanya harus bersinergi bahwa Kuarasan harus dilestarikan, harus dijadikan sebagai mungkin monumen hidup ya bagi simbol perumahan yang sehat, perumahan yang layak huni dan seterusnya gitu. Termasuk juga mungkin perumahan humanis gitu. Gitu. Oke, baik. Jadi memang kedepannya tentu harapannya kawasan Kuarasan ini tentu lebih menjadi khususnya ada perhatian khusus dari pemerintah. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar nilai histori budayanya, sejarahnya ini tetap terjaga walaupun memang saat ini
mungkin fungsinya sudah beralih, tapi harapannya nilai budaya itu tetap ada di situ, Iya, begitu ya, Pak iya. ya? Karena tidak bisa tidak, saya juga sebenarnya khawatir dengan perkembangan zaman ini. Warasan kalau tidak ada kepedulian dari kita semua akan tinggal cerita Tinggal itu. cerita. Iya. Ya. Baik, terima kasih ini Bapak Bagus Priyana atas kehadiran, kemudian ilmunya dan juga cerita wawasannya sudah dibagi kepada pemirsa semuanya. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kami sebagai salah satu menghargai ataupun menghormati juga bagaimana dulu perjuangan bangsa Indonesia dan juga segala historis, segala cerita yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia ini. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk memberikan edukasi, memberikan pembelajaran untuk masyarakat mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perbincangan kita di pagi hari ini di acara Tempo Dulu bersama beliau Bapak Bagus Priyana. Beliau adalah selaku founder dan juga koordinator dari komunitas Kota Tua Magelang. Semoga apa yang beliau sampaikan, beliau paparkan ini dapat memberi ilmu, menambahkan ilmu dan pembelajaran untuk kita semua. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Saksikan terus Tempo Dulu setiap hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.